Anastasia Winesa, Aura Putri Balkis, Subsakia Diensia Noviana, Vanessa Fazura, Vera Adriani, Gadiza Dedi Darsani juga, Karina Cynthia Yolet, Lauren, Lucia Mutia, Nadifa Adi, Nadini Latifa, Nadifa Zahra, Nasila Afifah, Natania, Najwa Putri, Mila Novita, Rahel, Lasha Alia, Makit, Rauda, Saskia, Suci, Talita, Tiara, Winda, Zarani, Zayana, Zafira. Oke, berarti yang ada 3 orang ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, masih ada yang ingat nggak? Pelajaran itu sebelumnya materi tentang apa? Cerpen. Ya, teks cerpen. Di teks cerpen ada struktur nggak? Ada. Saya bisa menjawab atau masih ingat tentang struktur dari cerpen? Siapa? Zafira, coba Zafira. Yang pertama itu strukturnya abstraksi, orientasi, komplikasi, sama resolusi. Oke. Sekarang di cerpen ada apa lagi? Unsur. Ada unsur apa aja? Intrinsik, Intrinsik siapa yang masih ingat? Nadifa, apa Nadifa? Intrinsik ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Benar yang dikatakan Nadifa? Benar. Setelah intrinsik ada apa lagi? Ekstrinsik. Siapa yang masih ingat ekstrinsik? Oke. Apa Balkis? Terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Oke, betul yang dikatakan Balkis? Jadi masih ingat ya apa itu unsur-unsurnya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Sebelum kita masuk ke teks tanggapan, ada nggak yang pernah memberikan tanggapan sebelumnya? Misalkan contohnya ketika eskul, ada yang menari? Ada. Nah, ketika yang menari itu menari ke depan, ada nggak yang bisa sekali tariannya bagus banget? Ada nggak yang pernah? Ada. Itu termasuk tanggapan juga. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks tanggapan, apa strukturnya, apa aja pengertiannya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian baik yang didengar atau yang dibaca. Tujuan kita belajar teks tanggapan yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur teks tanggapan. Yang kedua, menelaah model teks tanggapan. Oke. Nah, di sini ada pengertian dari teks tanggapan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan yang bisa berupa kritik, komentar, dan sebagainya. Kemudian teks tanggapan memiliki pengertian antara lain teks yang dapat berupa komentar, evaluasi,
datang dengan tas barunya ke sekolah. Kemudian Rahel memberikan tanggapan, tas barunya bagus banget, tapi kata si Upi enggak, tas barunya jelek. Dan misalkan Upi nggak suka warnanya, sedangkan Nadifah suka dari modelnya. Nah, itu termasuk teks tanggapan. Ada yang mengkritik, ada juga yang memuji. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Ada berapa ciri-cirinya? Ada. Apa aja Nadifah ciri-cirinya? Iya. Nah, oke. Jadi yang pertama ciri-cirinya bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data. Dari contoh yang Ibu berikan tadi kan Nadifah si Upi mengomentari tasnya si Nadifah jelek karena dia melihat tasnya kayak gini, ada faktanya ya kan. Kemudian memiliki kaidah bahasa tersendiri agar disampaikan secara jelas, logis, serta sopan. Jadi ketika kita mengkritik pun harus dengan kata-kata yang sopan dan jelas. Dan yang ketiga, memiliki struktur tersendiri. Strukturnya ada 3, akan kita bahas lainnya ya Bu. Di sini ini strukturnya. Yang pertama, evaluasi. Apa itu evaluasi, Balkis? Evaluasi merupakan bagian awal dan sebab menjadi sebuah keputusan yang menjadi topik. Jadi evaluasi itu bagian awal berupa pernyataan umum mengenai isu atau suatu hal. Jadi bagian awal dari teks tanggapan itu isinya evaluasi, pernyataan-pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi teks, merupakan bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap. Biasanya berisi opini. Apa itu opini? Pendapat. Penanggap dari berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta pendukung dari pendapat tersebut. Yang ketiga ada penegasan ulang. Apa penegasan ulang, Mira? Oke, jadi penegasan ulang, di mana penegasan ulang Upi? Ada bagian akhir. Ya, penegasan ulang ada di bagian akhir. Tetap fokus ya. Di sini ada fungsi dari teks tanggapan. Fungsinya ada 4. Yang pertama, memberikan masukan yang membangun. Ketika kita memberikan tanggapan terhadap sesuatu, itu harus bersifat membangun, jangan hanya tahu salahnya aja gitu. Kemudian yang kedua, sebagai wadah komunikasi antara sesama penanggap dapat berdialog. Contohnya kayak tadi, ketika Upi memberikan tanggapan terhadap tasnya Nadifah, akhirnya Nadifah menanggapi, loh kok kamu bilangnya jelek sih, kan aku suka gitu kan. Jadi timbullah komunikasi di sana, timbullah dialog di sana. Dan yang ketiga, mengapresiasi sebuah karya atau kebijakan objek dengan memperhatikan setiap detail. Ketika kita mau menanggapi sesuatu, pasti yang pertama kita lakukan memperhatikan. Bagaimana kita memberikan tanggapan kalau kita tidak memperhatikannya kan? Ya. Nah, fungsi selanjutnya memberikan saran akan sesuatu secara sistematis. Sistematis apa? Berurut. Jadi memiliki sistematis berurut setiap misalkan saran dulu, puji dulu lah, pujian dulu, baru saran, atau pujian dulu kritik baru saran. Jadi ketika udah dipuji, kasih kritik baru kita berikan saran kita. Jadi sistematis ya. Model teks tanggapan ada berapa modelnya? 3. Yang pertama bersifat pujian. Tahu apa itu pujian? Tahu ya, memberikan pujian terhadap temannya. Nah, tulisan kamu cantik. Kalau tulisan kamu jelek, pujian nggak? Oke. Jadi model yang kedua itu bersifat kritik. Kan? Contohnya tulisan kamu jelek itu kritik. Kemudian yang ketiga saran. Misal
diletakkan pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetap ini dari lukisan tetap menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Seperti biasa, ekspresi goresan khas Avandi yang unik menjadikan lukisan ini lebih istimewa lagi. Seperti kebanyakan lukisan Avandi yang lainnya, ia selalu menempatkan matahari sebagai objek utamanya. Namun, dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis ingin mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari ini tidak ada di balik bukit, tapi ada di atas bukit dan bahkan di bukit. Keunikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh Avandi. Sebagai sudut pandang maestro, ekspresionis dalam berekspresi, ia memang layak untuk menjadi seorang pelukis tenang. Nah, ini contoh dari teks tanggapan tentang sebuah lukisan yang dibuat oleh sang maestro Avandi. Nah, dari struktur yang kita pelajari tadi, apa strukturnya tadi? Evaluasi, nah, dari evaluasi terdapat di mana? Di bagian awal. Berarti evaluasinya lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas sampai apa adanya dari alam. Itu kan termasuk paragraf pertama. Yang kedua apa? Terdapat di mana? Di bagian tengah. Berarti bagian inti dari teksnya. Yang mana bagian intinya? Ya, untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkan figur manusia. Nah, di sana dijelaskan mengenai inti dari lukisannya. Kemudian yang terakhir apa? Penegasan ulang di paragraf terakhir. Tampak dalam lukisan matahari tidak ada di balik bukit, tapi di atas bukit dan bahkan menutupi bukit. Keunikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh Avandi sebagai sudut pandang maestro ekspresionis ini dalam berekspresi. Ia memang layak untuk menjadi seorang pelukis ternama. Jadi paham ya bagaimana cara mengidentifikasi strukturnya? Kemudian yang kedua modelnya apa aja tadi modelnya? Berupa kritik, saran, sama pujian. Ini berupa apa nih? Ada nggak sana di sini di teks ini pujian? Ada. Berarti di sini teks tanggapannya berupa pujian. Kritikan ada nggak? Yang mengkritik. Di paragraf terakhir apa tuh? Tampak dalam lukisan matahari tidak ada di balik bukit, tapi di atas bukit. Itu termasuk kritik atau enggak? Masuk ya. Jadi di paragraf terakhir juga terdapat kritikan. Nah, jadi kita sudah mengidentifikasi teks tanggapan ini strukturnya sama modelnya. Sekarang Ibu punya yang KPD. Nanti kalian mengidentifikasi teks tanggapan ini. Yang pertama strukturnya kayak tadi, yang kedua itu modelnya. Oke? Ada yang belum dapat?
kita lanjut ke tugasnya. Ada pertanyaan nggak? Ada siapa? Upi, apa Upi? Ketika kita memberikan tanggapan tapi tidak sesuai sama fakta. Jadi dijelaskan di bagian awal ya. Nah ini ciri-ciri dari teks tanggapan itu kan bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data. Ketika kita memberikan tanggapan tapi nggak sesuai sama fakta yang ada, orangnya bisa menerima nggak? Tidak kan? Jadi itu juga termasuk teks tanggapan tapi nggak sesuai sama kaidah dari teks tanggapan. Jadi ketika kalian memberikan tanggapan harus sesuai sama fakta dan data yang ada agar orang yang kalian berikan tanggapan juga bisa menerima tanggapan yang kalian berikan. Paham Upi? Silakan dikerjakan ya. Ya Bu. Semuanya udah dapat LKPD-nya? Ya. Ini sebelum mengerjakan ibu terangkan dulu. Di situ ada 2 LKPD. Yang pertama temanya tentang hukuman mati di Indonesia dan yang kedua tentang kebakaran hutan. Jadi pertanyaannya yang pertama, identifikasi struktur teks tanggapan. Strukturnya yang 3 tadi. Apa aja? Jadi kalian cari deskripsi teksnya yang mana, penegak, kemudian yang kedua apa? Penegak kedua terakhir. Nah, deskripsi teksnya yang mana, kemudian penegasan ulangnya yang mana. Pertanyaan yang kedua, telah dan jelaskan model teks tanggapan tersebut. Modelnya ada berapa? 2. Ada 3, benar. Tapi apa yang pertama? Kritik, pujian, dan saran. Kalian cari di LKPD-nya yang mana kritiknya, yang mana sarannya, kemudian yang mana pujiannya. Ya, selamat mengerjakan. Oke, udah siap semuanya tugasnya? Sekarang ibu mau 3 orang maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD yang ibu bagikan tadi. Sekarang maju. Alia dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan LKPD yang judulnya hukuman mati di Indonesia. Soal pertama, identifikasilah struktur teks tanggapan tersebut. Yang pertama, evaluasi. Dari dulu saya selalu menganggap bahwa Jakarta itu lebih identik sebagai kota yang macetnya di mana-mana. Sebagai salah satu kekurangan kota tersebut, tentunya keberadaan pusat Jakarta dan juga masih sudah sangat menggunakan kami menandakan transportasi umum seperti kemana-mana. Namun, tetapi tidak mengurangi kemacetan. Hanya membuat saya tidak nyaman karena menghabiskan terlalu banyak waktu di perjalanan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan masih banyak orang-orang yang beralih ke kendaraan pribadi agar bisa menggunakan tol. Yang kedua, deskripsi teks. Jika adanya waktu yang lebih dimakan, kami tidak mengurangi kemacetan untuk terlalu banyak waktu di perjalanan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan masih banyak orang-orang yang beralih ke kendaraan pribadi agar bisa menggunakan tol. Yang ketiga, penegasan ulang. Dilansir dari tanggal resmi dari Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020, Jakarta keluar dari urutan 10 kota termacet di dunia versi total traffic index dan berada di peringkat nomor 1 dari total 416 kota.
berusaha untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak untuk tidak mendapat kerugian bagi tegas kebijakan yang bisa mengganggu kesehatan diberikan dengan kita membuat aturan banyak aturan jelas dalam berusaha perlindungan. Yang kedua, kesetaraan diberikan model terdapat model biru dan model saran. Selanjutnya adalah bahkan sampai menimbulkan ketidakadilan sampai bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan yang terjadi dalam bumi. Terakhir, bapak saya mengatakan kebenaran hanya dua. Model saran. Perlukan peran dukungan kita untuk mengambil kebijakan yang bisa memperbaiki lingkungan dari dua pihak. Tapi tidak kerugian dari penduduk yang itu. Demikian pula perasaan yang dalam menerangkan. Ada kalimat yang menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu orang lagi yang berada di depan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil SKPD yang terima kasih. Judul teks Hukuman Mati Indonesia. 1. Identifikasi struktur dan teks tanggapan tersebut. 1. Ada evaluasi. Yang dulu saya menganggap bahwa Jakarta itu lebih identik sebagai kota yang macetnya kemana-mana. Meskipun sekarang saya masih ada pada kemacetan yang kita temui jalan. Pada tahun 2020, akhirnya Jakarta keluar dari urutan 10 kota termacet di dunia. Versi World Statistics Index dan berada di peringkatan 221 dari 416 kota, di mana pada tahun 2019 kemarin Indonesia berhasil peringkat 10 sebagai kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan sebanyak 23%. Penegasan ulang. Upaya dalam mengajak masyarakat untuk naik transportasi umum saya rasa perlu diingatkan seperti dengan memperbanyak kawasan dan wilayah yang terjangkau oleh Transjakarta, MRT dan juga angkutan umum lainnya. 2. Telah ada menjelaskan model teks penetapan tersebut, yaitu ada pujian. Saya menanggapi hasil ini dengan ingin memberikan pujian bagi Pemprov DKI yang sudah mampu menangani kemacetan Jakarta menuju ke yang lebih baik dan berharap terus ditingkatkan. 2. Kritik. Jika adanya MRT dan Transjakarta tetap tidak mengurangi kemacetan, tentunya membuat saya tidak nyaman karena akan menghabiskan terlalu banyak waktu di perjalanan. Hal ini dapat menyebabkan kita makin banyak orang-orang yang beralih ke kendaraan pribadi agar bisa mengajak jalan kantor. Dan ketiga, upaya dalam mengajak masyarakat untuk naik transportasi umum saya rasa perlu diingatkan lagi seperti memperbanyak kawasan dan wilayah yang terjangkau oleh Transjakarta, MRT dan juga angkutan umum lainnya. Yang saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain udah siap? Aku mau buat baju 1, 2, 3, 4 perwakilan kumpulkan buku teman-temannya. Satu orang aja perwakilan tiap kelompok. Ini juga Bu. Ini, minta KTP-nya juga ya. Ya, Bu. Tadi ada berapa? Ini satu dulu, Bu. Tapi deh. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang teks tanggapan. Sebelum kita tutup, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Bu. Nah, Zafira silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya bakal menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai teks tanggapan. Tadi kita udah menjelaskan yang namanya strukturnya. Jadi struktur teks tanggapan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada evaluasi.
di adjust text. Dan kita juga mempelajari yang namanya model pada teks tanggapan, yaitu ada 3 bagian juga. Yang pertama ada syarat, ada pujian, ada kritikan, dan terakhir ada saran. Mungkin itu aja yang pengen saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi pengertian dari teks tanggapan, yaitu berupa kritik atau saran yang disampaikan secara kritis. Kemudian strukturnya ada 3 yang disampaikan oleh Zafira tadi. Pertama, evaluasi, deskripsi, dan penjelasan ulang. Modelnya juga ada 3. Yang pertama, kritik, saran, dan pujian. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini jangan dilupakan. Kemudian untuk minggu depan, silakan dibaca-baca tentang teks diskusi. Jadi setelah Ibu masuk nanti, di minggu depan kalian sudah bisa menjelaskan apa itu teks diskusi, apa strukturnya, serta bagaimana contohnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi